Assalamualaikum, masih di ruang sana. Nah, pada video kali ini kita akan lanjut membahas tentang eksponen yang part kedua. Kalau kemarin kita sudah membahas eksponen dari sifat ke-1 sampai ke-4, kita lanjut yang sifat kelima. Nah, kali ini yang sifat kelima adalah ada negatif, pangkat negatif. Jadi kalau pangkat negatif itu artinya dibalik. Nah, misalkan di sini ada 1 per A pangkat N, sama dengan ini adalah A pangkat negatif N gitu ya. Nah, kalau misalkan Kak punya di sini 2 pangkat 2, itu kan berarti artinya 2 kali 2. Begitu kan kalau pangkatnya positif? Nah, kalau misalnya pangkatnya negatif, misalkan 2 pangkat negatif 2, berarti dia adalah 1 per 2 kali 2. Atau bisa ditulis 1 per 2 pangkat 2. Seperti itu ya. Jadi dibalik gitu. Nah, karena ini negatif nih. Perhatikan. Negatif, jadi dia jadinya 1 per, kemudian pangkatnya jadi positif gitu. Misalkan, ada contoh lagi. Ada contoh lagi 2 pangkat negatif 4. Berarti berapa? Berarti kan 1 per 2 pangkat 4. Begitu ya. Sebaliknya, kalau misalkan Kakak tulisnya gini. Sebaliknya itu 1 per 5 pangkat 3. Berarti berapa kalau 1 per 5 pangkat 3? 1 per 5 pangkat 3 sama dengan berarti 5 pangkat negatif 3. Nah, seperti itu ya. Mudah ya teman-teman ya. Jadi kalau ada 1 per, berarti itu pangkatnya negatif. Nah, kalau misalkan Kak punya contoh soal lagi nih. Misalkan ada gini. Contohnya itu 1 per 3 pangkat negatif 3. Nah, gimana tuh? Jadi dia udah 1 per, tapi pangkatnya negatif. Gitu. Jadi gimana? Nah, kalau ada kayak gini, teman-teman jangan bingung. Ya. Pangkatnya negatif. Dia ada 1 per, tapi pangkatnya kok negatif gitu ya. Nah, kalau ada 1 per pangkatnya negatif, berarti ingat. Kalian harus ingat. Berarti dikalikan dengan minus. Berarti artinya ini adalah 3 negatif kali negatif 3. Gitu ya. Berarti gimana? Negatif. Kalau negatif hasilnya positif. Berarti artinya 3 pangkat 3. Gitu. Oke? Nah, kalau misalkan lagi ada contoh 1 per 5 pangkat negatif 4. Berarti gimana ini? 5 minus negatif 4 sama dengan 5 pangkat 4. Nah, begitu ya teman-teman ya. Begitu ya teman-teman ya. Nah, ini untuk sifat yang ke-5. Nah, sifat yang ke-6 itu gini. Sifat yang ke-6 itu adalah A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi, bilangan berapapun yang dipangkatkan 0 adalah 1. Tetapi, tidak boleh ya, A-nya ini tidak boleh 0, kecuali 0 gitu. Nah, misalkan ada 5 pangkat 0, berarti dia 1. Ada 2 pangkat 0, berarti dia 1. Ada 6 pangkat 0, dia adalah hasilnya 1, tetap 1. Jadi, berapapun bilangan yang pangkatnya 0 sama dengan 1 gitu ya. Nah, itu untuk sifat ke-6. Nah, kemudian untuk sifat yang terakhir, sifat ke-7. Sifat ke-7 ini, sifat ke-7 bentuknya gini. A pangkat N per M. Jadi ada pangkat tapi pecahan. Kalau pangkatnya pecahan, artinya dijadikan akar. Jadi, A pangkat N akar M gitu, maaf ya. Nah, nih, ini adalah sifat yang ke-7.
Contohnya, misalkan di sini ada 2 pangkat setengah. Berarti bagaimana? Kan kita akarkan ya. Akar, berarti yang atas tetap atas. Yang 2 tetap 2, ini kan berarti pangkat 1. Biasanya pangkat 1 kan tidak ditulis gini ya. Nah, yang 2 ini yang depan, akar 2 biasanya juga tidak ditulis ya. Berarti dia adalah akar 2, begini saja. Kalau misalkan gini, 2 pangkat 1/3. Berarti gimana? Sama dengan akar 2, gini ya, 2 akar 3. Seperti itu ya. Nah, kalau misalkan ada gini, 2/3. Berarti 2 pangkat 2 akar 3. Jadi pangkatnya masih tetap, tapi yang di bawah itu adalah akar. Nah, seperti itu ya teman-teman. Sama dengan berapa? Kalau ini 2 pangkat 2 akar 3 berarti 4 akar 3. Begitu ya. Mudah ya teman-teman ya. Ini untuk sifat yang terakhir. Jadi kalian kalau belajar eksponen harus memahami sifat-sifat umum eksponennya. Ada 7 itu ya. Kalau masih ada yang bingung, boleh tanya di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Boleh juga share ke teman-teman yang lain ya. Bye-bye. Terima kasih semua.